Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Hendriansyah. Saya dari Universitas Cendekia Abditama. Saya ingin mempresentasikan tentang grid computing. Apa itu grid computing? Mengenai pengertian grid computing dapat diartikan sebagai perpaduan atau kombinasi antara beberapa komputer yang terdapat dalam jaringan. Kemudian akan dibagi sumber dayanya agar mampu menjalankan tugas dan tujuan bersama. Beberapa komputer dilengkapi sebagai fungsi khusus bisa dirasakan komputer yang lainnya tanpa perlu melakukan penginstalan. Hal ini karena sistem tersebut dapat saling melengkapi. Grid computing merupakan sebuah sistem sumber komputer yang sudah terdistribusi. Sistem yang ada di dalam jaringan tersebut bisa mengerjakan berbagai permasalahan besar yang rumit. Setiap komputer bekerja di bawah protokol sehingga bisa berfungsi sebagai superkomputer virtual sehingga bisa berbagi sumber daya. Sejarah grid computing. Ide itu menghadirkan sebuah grid computing ini tidak lepas dari 3 jasa orang. Dari 3 jasa orang tersebut ini adalah Ian Foster, Carl Katzmann, dan juga Steve Stucky pada tahun 1990-an. Melalui usianya, kemudian mereka berhasil mengembangkan sebuah standar global toolkit yang di dalamnya mencakup manajemen pemrosesan dan penyimpanan data. Standar global toolkit yang lebih spesifik di dalamnya mencakup protokol infrastruktur keamanan jaringan. Protokol tersebut memiliki beberapa peran seperti menjalankan layanan pemantauan dan penemuan lokasi sumber daya, serta manajemen akses global pada penyimpanan kedua. Cara kerja grid computing, setiap komputer yang ada di dalam jaringan akan berperan sebagai superkomputer. Superkomputer tersebut mengakses data pemrosesan yang memiliki kapasitas yang sangat besar. Grid computing juga akan merencanakan sebuah permasalahan seperti modelan cuaca dan simulasi gempa. Kemudian pemrosesnya berlanjut dengan mengumpulkan lalu menggabungkan hasilnya sehingga menjadi satu solusi. Berkaitan dengan keamanan grid computing dibatasi di dalam organisasi yang sama. Bagian-bagian grid computing. Pertama, data grid. Seperangkat data yang sudah diatur untuk didistribusikan sehingga menjadi sebuah media lingkungan virtual. Data tersebut akan mendukung manajemen data serta berbagai penggunaan yang terkontrol. CPU Staging Grid, sebuah sistem yang merupakan proyek di dalamnya salah satu komputer dan berpindah ke komputer yang lainnya sesuai kebutuhannya. Selain itu, ini juga mampu melakukan perpindahan dan penggunaan lebih mudah sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Pada intinya ini, grid computing itu perpaduan atau kombinasi antara beberapa komputer yang terdapat dalam jaringan yang kemudian akan dibagi sumber dayanya agar mampu menjalankan tugas dan juga tujuan bersama. Jadi grid computing ini dibagi beberapa seperti contohnya tuh seperti CPU lain yang mengarah ke satu kubu atau kubus itu yang warna hitam di tengah menjadi satu di situ semua. Jadi semua bekerja sama untuk gambar kubus itu. Dan untuk sejarah grid computing ini ada 3 orang jasa. Seperti tiga orang ini adalah Ian Foster, Carl Katzmann, dan juga Steve Stucky pada tahun 90-an. Mereka ini berhasil mengembangkan sebuah standar global toolkit yang bisa mencakup manajemen pemrosesan dan penyimpanan data. Jadi 3 orang ini seperti bisa mengembangkan dan berhasil membuat penyimpanan data yang sangat luas. Dan standar global toolkit dapat dispesifikasi di dalamnya mencakup protokol infrastruktur keamanan jaringan. Protokol tersebut memiliki beberapa peran seperti menjalankan layanan pemantauan dan penemuan
lokasi sumber daya, dan serta manajemen akses global pada penyimpanan. Kedua, jadi pada grid computing ini dia mempunyai kapasitas penyimpanan tidak hanya satu, dan dia ini memiliki dua penyimpanan. Contohnya seperti RAM dan ROM gitu, contohnya bagian internal dan eksternal, istilahnya seperti itu. Dan cara kerjanya grid computing ini yang di dalam jaringan berperan seperti contohnya ini superkomputer, dapat mengakses data yang memiliki kapasitas yang sangat besar. Grid computing juga merencanakan sebuah permasalahan pemodelan cuaca dan simulasi gempa. Jadi grid computing ini bisa contohnya bisa tahu rencana sebuah permasalahan yang sangat besar seperti ini kan, faktor cuaca, gempa, seperti itu. Kemudian proses berlanjut dengan mengumpulkan lalu menggabungkan hasilnya sehingga menjadi satu solusi. Berkaitan dengan keamanan, grid computing dibatasi dalam organisasi yang sama. Jadi grid computing ini berkaitan dengan keamanan, maksudnya sudah mempunyai protokol keamanan tersebut. Jadi punya akses kesendirian, punya kepribadian gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Bagian data grid computing. Data grid perangkat data yang sudah diatur untuk didistribusikan sehingga menjadi sebuah media lingkungan virtual. Data tersebut akan mendukung manajemen data serta sebagai penggunaan terkontrol. Jadi data grid ini yang sudah diawasi atau yang sudah diawasi dari diawasi atau terkontrol ya ini, karena sudah diatur distribusi sehingga menjadi sebuah media lingkungan virtual. Data tersebut juga akan mendukung manajemen data serta sebagai penggunaan yang terkontrol. Seperti itu. CPU Spaghetti Grids, sebuah sistem yang merupakan proyek di dalam salah satu komputer dapat berpindah ke komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Seperti ini, router dia. Kalau wifi, router itu dia ada di mana-mana seperti sinyal. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dia ini bisa tersebar. Ya, selain itu, bagian ini juga mampu melakukan perpindahan dan penggunaan lebih mudah sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kayak dia seolah-olah punya keinginan yang pasti bakal terwujud gitu loh. Contohnya kayak kayak dia punya keinginan dia ini seperti A dan pengen seperti si B. Nah, pasti keinginan ini pasti bakal tercapai yang pengen dia minta, seperti A atau B gitu, atau dua-dua itu dia pasti bisa tercapai gitu. Ini penjelasan menurut saya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Seperkiranya kalau emang ada salah atau ini bisa perjelaskan. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Saya Noval Hendriansyah dari Universitas Cendekia Abditama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.